Halo semuanya, pernahkah kita membayangkan di tengah masifnya digitalisasi sekolah, teknologi justru menjadi alasan bagi anak-anak untuk kembali bergerak aktif? Kami dari Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan bangga mempersembahkan Gema TK, sebuah inovasi game edukasi berbasis motion detection dan smartboard. Ini bukan sekadar aplikasi, ini adalah cara baru bagi anak-anak kita untuk belajar sambil bermain dengan aktif. Mari kita lihat kenyataan di lapangan. Saat ini banyak kelas TK yang terjebak dalam pola pembelajaran sedenter atau terlalu banyak duduk diam. Padahal, bagi anak usia emas, gerak fisik adalah kunci bagi perkembangan kognitif mereka. Ironisnya, ribuan sekolah sudah memiliki smartboard canggih, tapi kamera bawaannya seringkali hanya jadi pajangan tak terpakai. Gemateka hadir untuk mengisi kesenjangan itu, mengubah layar pasif menjadi katalisator gerak. Tujuan kami sangat spesifik. Kami ingin mentransformasi fungsi smartboard dari sekadar media tayang menjadi media belajar interaktif berbasis gerak tubuh. Kami berkomitmen membangun prototip aplikasi Android yang stabil dan responsif dengan konten edukasi yang dirancang khusus, selaras dengan standar STPPA untuk anak usia 4 hingga 6 tahun. Secara teknis, Gemateka bekerja dengan cara yang unik. Kamera smartboard akan menjadi mata pintar yang menangkap input video secara real-time. Menggunakan kecerdasan buatan, sistem akan mendeteksi posisi tubuh anak untuk menentukan jawaban mereka berdasarkan zona yang ada di ruang kelas. Ada kuis interaktif, logika penentuan jawaban yang akurat, dan umpan balik instan yang memotivasi anak untuk terus mencoba. Perjalanan pengembangan kami dimulai dari studi literatur yang mendalam agar materi tetap edukatif. Kami melakukan perancangan sistem yang kompleks, mulai dari pengumpulan dataset hingga melatih model AI kami. Tak lupa, desain UI dan UX dibuat sangat ramah anak dengan warna-warna cerah. Semua ini kami integrasikan ke dalam platform Android yang kemudian melalui tahap uji coba dan kalibrasi cahaya agar sistem tetap akurat di berbagai kondisi kelas. Tentu, kami bekerja dengan parameter tertentu. Kami berasumsi bahwa smartboard sekolah telah berbasis Android dengan kamera yang bisa diakses, serta ruang kelas yang cukup luas untuk anak bergerak. Kami juga sadar akan batasan perangkat keras. Itulah mengapa kami menggunakan model AI yang sangat ringan agar tetap lancar tanpa lag, meskipun di bawah kondisi pencahayaan kelas yang beragam. Baik, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang pemangku kepentingan atau dalam bahasa manajemen proyek dikenal sebagai stakeholders. Bagian ini penting karena kita perlu memahami siapa saja pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proyek Gema TK ini. Pengguna utama guru TK. Pengguna utama pertama adalah guru TK. Guru berperan sebagai operator aplikasi. Merekalah yang nantinya akan menyiapkan sesi permainan, memilih materi soal yang akan ditampilkan, dan mengawasi jalannya aktivitas di kelas. Jadi dari sisi desain aplikasi, kita harus memastikan antarmuka yang kita buat cukup intuitif agar guru tidak perlu pelatihan teknis yang panjang. Karena realitanya, tidak semua guru TK memiliki latar belakang teknologi yang kuat, sehingga kemudahan penggunaan menjadi prioritas utama dalam desain UI kita. Pengguna utama siswa TK, pengguna utama kedua, dan yang paling kita utamakan pengalamannya adalah siswa TK usia 4 hingga 6 tahun. Mereka adalah peserta aktif yang berinteraksi langsung dengan aplikasi Gema TK menggunakan gerakan tubuh mereka sendiri. Inilah inti dari konsep kita anak-anak tidak hanya duduk diam menonton, tapi bergerak, melompat, dan merespons secara fisik terhadap soal yang ditampilkan di layar. Dari perspektif pedagogi, ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran kinestetik yang terbukti efektif untuk usia dini. Tim pengembang tim PKM. Dari sisi internal, tim pengembang proyek ini adalah tim PKM kita sendiri yang terdiri dari anggota-anggota dengan keahlian yang saling melengkapi. Mulai dari bidang artificial intelligence untuk pengembangan model deteksi
software engineering untuk pengembangan aplikasi Android, hingga UI, UX, desain untuk memastikan tampilan yang ramah anak dan mudah dioperasikan. Mitra Sekolah TK. Untuk lingkungan pengujian, kita bekerja sama dengan Sekolah TK Mitra. Kerjasama ini sangat krusial karena kita membutuhkan kondisi nyata ruang kelas yang sesungguhnya, pencahayaan yang realistis, dan tentu saja perangkat smartboard yang memang sudah terpasang di sana untuk memvalidasi bahwa aplikasi kita benar-benar berfungsi di lapangan, bukan hanya di lingkungan lab yang terkontrol. Penilai dosen Belmawa PKM. Dan terakhir ada pihak penilai dan pembina, yaitu dosen pendamping, serta pihak program dari Belmawa dan PKM. Mereka berperan sebagai evaluator yang menilai kelayakan dan kualitas proyek ini secara akademik maupun teknis. Masukan dari mereka menjadi acuan penting bagi kita untuk terus menyempurnakan proyek Gema TK. Setelah kita tahu siapa saja yang terlibat, sekarang pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita tahu proyek ini berhasil. Nah, di slide ini kita sudah mendefinisikan kriteria keberhasilan minimal yang harus dipenuhi oleh Gemateka. Kriteria 1. Stabilitas aplikasi. Kriteria pertama adalah aplikasi harus berjalan stabil di smartboard berbasis Android. Artinya, selama skenario demo dan sesi uji coba berlangsung, tidak boleh ada crash atau force close. Ini adalah standar minimum yang tidak bisa ditawar karena bayangkan kalau di tengah sesi belajar anak-anak, aplikasinya tiba-tiba berhenti. Itu bukan hanya mengganggu pembelajaran, tapi juga merusak kepercayaan guru terhadap teknologi ini. Kriteria 2, responsivitas deteksi. Kriteria kedua, menyangkut responsivitas sistem deteksi gerakan. Deteksi harus cukup cepat dan akurat untuk mendukung gameplay di kelas, tidak ada lag berat, dan latensi dijaga serendah mungkin. Kenapa ini penting? Karena anak usia TK memiliki perhatian yang singkat. Jika respons aplikasi lambat saat mereka bergerak, mereka akan cepat kehilangan minat dan tujuan edukatifnya tidak tercapai. Kriteria 3, akurasi deteksi zona. Kriteria ketiga adalah akurasi deteksi zona jawaban. Kita menetapkan bahwa mayoritas percobaan pada skenario uji harus berhasil diidentifikasi sesuai threshold yang telah kita tetapkan. Secara teknis, ini berarti ketika seorang anak berdiri di zona kiri yang menandakan jawaban A, sistem harus mampu mengidentifikasi posisi tersebut dengan benar dan tidak salah membacanya sebagai zona lain. Akurasi di sini langsung berdampak pada keadilan pengalaman belajar anak. Kriteria 4, keterbacaan UI. Dan kriteria keempat adalah tampilan UI harus terbaca dengan jelas dari jarak kelas dan mudah dipahami oleh anak-anak. Ini terdengar sederhana, tapi justru seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam desain untuk anak usia dini. Ukuran font, kontras warna, ikon visual, semua harus dirancang agar anak bisa memahami instruksi tanpa perlu penjelasan panjang dari guru setiap kali bermain. Oke, sekarang kita ke bagian rencana anggaran biaya yang biasa kita singkat RAP. Di slide ini kita merangkum kebutuhan biaya yang diperlukan selama proses pengembangan Gemateka, mulai dari tahap awal hingga pengujian. Secara umum, anggaran kita terbagi ke dalam beberapa komponen utama. Pertama, ada kebutuhan teknis. Ini mencakup biaya yang mungkin timbul dari kebutuhan pengembangan software, lisensi tools jika diperlukan, serta biaya akses dataset atau sumber daya komputasi untuk proses training model. Kedua, ada biaya operasional tim mencakup transportasi ke lokasi sekolah mitra untuk sesi pengujian langsung serta kebutuhan logistik selama proses berlangsung. Dan ketiga, ada alokasi untuk kebutuhan dokumentasi dan pelaporan yang merupakan bagian penting dari tanggung jawab kita kepada program PKM. Detail angka dan rinciannya bisa dilihat langsung pada tabel yang tersedia di slide ini. Baik, setelah anggaran,
kita masuk ke bagian yang cukup krusial dalam manajemen proyek, yaitu metode pengembangan yang kita gunakan. Untuk proyek Gemateka ini, kami memilih menggunakan metode prototype, dan pemilihan metode ini bukan tanpa alasan. Metode prototype bekerja dengan cara membangun versi awal dari aplikasi secara bertahap, kemudian langsung diuji coba, dievaluasi, dan diperbaiki berdasarkan feedback yang diterima. Siklus ini terus berulang sampai menghasilkan produk yang benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Kenapa prototype cocok untuk Gemateka? Karena proyek kita memiliki banyak variabel yang sulit diprediksi sejak awal, mulai dari bagaimana anak-anak akan berinteraksi dengan aplikasi, bagaimana kondisi pencahayaan di kelas yang sesungguhnya memengaruhi akurasi deteksi, hingga bagaimana performa model pada berbagai merek smartboard yang berbeda-beda. Dengan metode prototype, kita tidak perlu menunggu produk selesai 100% sebelum bisa diuji. Setiap iterasi memberi kita data nyata dari kondisi lapangan yang kemudian kita gunakan untuk perbaikan berikutnya. Ini jauh lebih efisien dan responsif terhadap perubahan dibandingkan metode pengembangan yang lebih kaku seperti waterfall. Melanjutkan pemaparan sebelumnya, saya akan menjelaskan perencanaan proyek kami yang mencakup WBS atau Work Breakdown Structure, Gantt chart, dan gambaran biaya. Kita mulai dari WBS. Proyek ini kami bagi menjadi 5 fase utama, yang mana fase pertama yaitu inisiasi dan studi, fase 2 perencanaan, fase 3 pembuatan prototipe sebagai inti pengembangan, fase 4 evaluasi dan uji coba, serta fase 5 yaitu finalisasi. Fase 1 mencakup studi literatur dengan kajian standar STPPA sesuai Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, serta identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Fase 2 meliputi perancangan arsitektur sistem, spesifikasi API, pipeline deteksi YOLO, hingga desain UI komponen game di Figma. Fase 3 adalah realisasi aplikasi, pengumpulan data, pelatihan model YOLO, dan implementasinya ke dalam aplikasi yang sudah dibuat. Struktur WBS ini kami rancang mengikuti metode prototyping secara iteratif, di mana fase 2 berperan sebagai tahap perancangannya, kemudian fase 3 ada realisasinya, dan fase 4 merupakan siklus evaluasi serta revisi. Pola ini memungkinkan kami untuk memperbaiki sistem berdasarkan hasil uji coba sebelum masuk ke fase 5 yaitu finalisasi. Beralih ke Gantt chart, jadwal proyek ini berlangsung dari April hingga Agustus, tepatnya 20 April hingga 21 Agustus 2026. Setiap tas sudah kami petakan ke anggota masing-masing, mulai dari saya sendiri, kemudian ada Iksar, Aldi, Zikri, dan Widya, sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan kemampuan masing-masing. Hal yang penting untuk kami sampaikan adanya relasi predecessor antar tas. Misalnya, pada fase 2, perancangan baru bisa dimulai setelah fase 1 selesai, ditandai dengan predecessor 2. Tas membangun aplikasi pada fase 3 juga memiliki predecessor nomor 6. Artinya, harus menunggu perencanaan sistem rampung terlebih dahulu. Begitu pula pada tas implementasi model yang bergantung pada tas 16, yakni model YOLO harus selesai dibangun sebelum bisa diintegrasikan. Relasi predecessor ini memastikan alur kerja berjalan secara logis dan menjadi dasar manajemen risiko kami. Karena keterlambatan satu tas berpotensi berdampak langsung pada tas berikutnya. Selanjutnya dari sisi biaya, total anggaran yang telah direncanakan adalah 7 juta rupiah yang terdistribusi ke 5 fase. Alokasi terbesar jatuh pada fase ketiga, yaitu pembuatan prototipe sebesar 3,4 juta rupiah, yang wajar karena fase ini mencakup pengembangan aplikasi, pengumpulan dataset,
dan pelatihan model machine learning secara bersamaan. Demikian pemaparan saya mengenai WBS, Gancar, dan Cost Overview proyek ini. Secara keseluruhan, perencanaan proyek kami menerapkan pendekatan prototyping yang iteratif dengan jadwal dan anggaran yang sudah terstruktur. Di slide terakhir sebelum penutup, kita akan membahas analisis risiko dan mitigasi. Bagian ini menunjukkan bahwa tim kita tidak hanya optimis terhadap proyek ini, tapi juga realistis dan sudah mempersiapkan langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan hambatan yang bisa muncul. Ada 4 kategori risiko utama yang sudah kita identifikasi. Risiko 1. Limitasi hardware smartboard. Risiko pertama datang dari sisi teknis dan performa, yaitu keterbatasan hardware smartboard. Smartboard yang tersedia di sekolah-sekolah mitra umumnya bukan perangkat kelas atas, spesifikasinya terbatas. Kalau kita menggunakan model AI yang besar dan berat, risikonya adalah aplikasi mengalami lag yang signifikan atau bahkan crash saat sesi berlangsung. Untuk mengatasinya, kita menggunakan arsitektur model YOLO 8 Nano, yaitu versi paling ringan dari seri YOLO yang kemudian dioptimasi lebih lanjut melalui konversi ke format TensorFlow Lite. Dengan pendekatan ini, model kita tetap mampu melakukan deteksi secara real-time meskipun berjalan di atas hardware yang terbatas. Risiko 2. Kondisi lingkungan kelas. Risiko kedua berasal dari faktor lingkungan, khususnya pencahayaan, ruang kelas, dan kepadatan siswa. Kondisi pencahayaan di kelas yang berbeda-beda bisa menurunkan akurasi deteksi gerakan secara signifikan. Begitu pula jika banyak siswa yang bergerak secara bersamaan, sistem bisa kesulitan mengidentifikasi posisi yang tepat. Solusinya, kita menerapkan kalibrasi threshold secara dinamis, artinya sistem bisa menyesuaikan tingkat sensitivitasnya berdasarkan kondisi saat itu. Selain itu, kita mendefinisikan ROI atau Region of Interest yang jelas berdasarkan koordinat sumbu X kamera, sehingga zona jawaban tetap terdefinisi dengan presisi, meskipun kondisi ruangan berubah. Risiko 3. Fragmentasi Android. Risiko ketiga adalah masalah kompatibilitas akibat fragmentasi sistem Android. Seperti yang kita tahu, Android digunakan oleh ratusan produsen perangkat yang berbeda, dan setiap produsen bisa memiliki implementasi API kamera yang sedikit berbeda. Ini berisiko menyebabkan inkompatibilitas pada beberapa merek smartboard tertentu. Mitigasinya, kita menggunakan Android SDK standar yang sudah terbukti kompatibel secara luas, dan kita juga melakukan pengujian intensif pada berbagai vendor smartboard yang tersedia di sekolah mitra. Dengan pengujian lintas vendor, kita bisa mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kompatibilitas sebelum aplikasi digunakan secara penuh. Risiko 4. Keselamatan siswa. Dan risiko keempat, yang mungkin terdengar di luar ekspektasi tapi sangat relevan, adalah aspek keselamatan fisik siswa selama sesi bermain. Karena Gemateka mengharuskan anak-anak bergerak secara fisik, berpindah zona, bergerak ke kiri atau kanan, ada risiko tabrakan atau benturan antar siswa, terutama jika ruang kelas sempit. Untuk mengatasinya, kita merancang UX dengan instruksi visual yang sangat jelas agar anak-anak mengerti harus bergerak kemana dan kapan. Selain itu, kita menyusun protokol pengawasan guru yang mengatur bagaimana guru harus memposisikan diri dan mengawasi pergerakan siswa selama sesi permainan berlangsung. Keselamatan anak adalah tanggung jawab yang tidak kita anggap remeh. Baik, itu tadi adalah pemaparan lengkap dari kelompok kami mengenai proyek Gemateka Game Edukasi berbasis Motion Detection dan Smartboard sebagai media belajar aktif anak pada taman kanak-kanak. Kami percaya bahwa teknologi yang sudah tersedia di sekolah-sekolah seperti Smartboard seharusnya tidak hanya digunakan sebagai layar tayang pasif. Dengan sentuhan inovasi yang tepat, perangkat tersebut bisa bertransformasi menjadi media pembelajaran interaktif yang tidak hanya mendidik
tapi juga menyenangkan bagi anak-anak. Kami berharap proyek Gemateka ini bisa memberikan kontribusi nyata sekecil apapun terhadap kemajuan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami sangat membuka diri terhadap pertanyaan, masukan, maupun saran yang membangun dari teman-teman sekalian.